Hey, halo teman-teman. Saya mau terbang tapi hujan Om Diko, Om Jakra. Aduh, hujan. Tapi saya udah siapin ini. Saya bawa kuad saya. Saya usahakan dua kuad saya similar, walaupun maksudnya mendekati lah, walaupun nggak pas-pas banget sama. Tapi ini frame-nya sama Marpor. Ini saya pengen jawab pertanyaan tadi Ayah Sofena. Ayah Sofena nanya, kalau kuad itu ngaruh nggak sih Om? Ngaruh nggak buat freestyle gitu? Ya begini ya, sambil kita jalan ya. Ini apa namanya? Kalau Ayah Sofena sih nanyanya, apakah gear itu pengaruh buat freestyle gitu ya? Kalau menurut saya sih, saya bukan yang ngajarin ya. Saya sifatnya di channel ini, video-video saya sifatnya sharing aja kita. Jadi kalau gear itu kan kita bisa lihat, pertama itu kuadnya gitu ya. Yang kedua remote-nya gitu, remote. Ini saya pakai TBS Tango. Dan Googles buat ngeliatnya, Googles itu. Nah, pengaruh nggak gitu. Nah, saya pengen jelaskan pertama itu apakah berpengaruh atau enggaknya gear. Yang kedua, bagaimana cara kita menemukan gear yang cocok begitu. Kemudian cara kita yang ketiga, saya pengen sharingkan bagaimana caranya supaya tujuan kita yang tadi bisa freestyle itu tercapai begitu ya. Kita sambil jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang pertama mengenai pengaruh gear itu sendiri, pengaruh gear untuk freestyle. Nah, kalau menurut penelitian ilmiah gitu, menurut penelitian ilmiah itu ada sih pengaruhnya, cuman 15%, cuma 15% gitu. Jadi kalau dilihat statistik 15% tuh tingkat kepercayaannya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu pengaruh. Nggak begitu ngaruh. Tadi saya sampaikan juga bahwa yang pengaruh itu yang penting kita ini, Kang, yang penting kita ini tahu karakter gear kita itu seperti apa gitu. Kalau yang ini kan buat freestyle, ada yang buat long range gitu, ada yang buat sinematik gitu. Itu yang perlu gitu. Karena kalau yang penting itu ya kitanya, skill kitanya. Gear itu bisa apa aja. Saya dari dulu, ya mungkin Om Jakra tahu, saya dari dulu cuman pakai, kalau remote seperti dia yang ditanyakan Ayah Sofena, itu saya remote cuman Fly Sky kan, cuman Fly Sky saya 2 kalau nggak salah saya coba. Kemudian TBS, ini saya pakai TBS Tango 2. Tuh lihat orang-orang pada parkir, pada di trotoar aja, biarin aja scrapnya dia aja. Gitu. Jadi kalau gear saya cuman remote cuman Fly Sky kalau nggak salah dulu 800 ribuan. Terus saya ganti jadi Fly Sky. Udah Fly Sky, terus saya pakai TBS Tango. Saya udah coba juga sih mau beli LRS, tapi kayaknya nggak, ini belum jodohnya kayaknya. Belum jodohnya gitu. Jadi apakah gear itu pengaruh? Ya pengaruh, enggak terlalu pengaruh. Pengaruhnya cuma 15%. Kalau dibilang 15% itu pengaruh, ya silakan. Cuma pengaruhnya cuma 15%. Itu penelitian ilmiah loh ya. Itu di olahraga manapun, misalnya olahraga tenis, misalnya katakanlah Roger Federer itu kan pakai Wilson Pro Stop dari dulu. Kalau ini kan, kalau Rafael Nadal, rivalnya Rafael Nadal tuh pakai babolat. Coba aja misalnya Roger Federer dikasih babolat, bisa main nggak? Dan bisa sebagus Nadal nggak? Sebagus atau dia ketika main pakai Wilson Pro Stop? Bisa, cuman paling turunnya paling 15% gitu. Kalau di kuad di racer misalnya sama juga kayaknya. Misalnya Minchan kan dari dulu pakai motornya MCK itu ya, yang dia gitu, sponsor dia. Misalnya dia dipakai, misalnya coba
ini kuadnya Kapten Panoper suruh pakai Minchan, bisa nggak? Tetap bisa, paling naik atau turunnya 15%. Kapten Panoper sendiri dia udah pernah pakai kuadnya Mr. Steel dan bagus-bagus aja. Jadi jangan terlalu dipikirin ya, itu kuad itu apa namanya, gear mau remote kayak begini, nggak usah terlalu dipikirin. Remote apa juga bisa kok gitu. Jangan terlalu ini. Oh ya, saya juga udah sampaikan di video saya dulu waktu di Dr. Drone, kalau kita itu misalnya kita punya tujuan, kita hati-hati kita gaulnya sama siapa gitu. Misalnya kalau di ini kan di drone, kemungkinan orang tuh main drone pertama itu jadi apa namanya, mekanik gitu kan, yang tukang nyambungin gitu kan, nyambungin ini misalnya soldernya ke sini, anu ke sini, itu mekanik kayak begitu. Terus yang kedua jadi reviewer, wah ini kuad ini bagus, kuad ini jelek gitu, itu reviewer biasa kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu biasa jadi pedagang. Nah kalau Anda misalnya pengen jadi pilot, gaulnya jangan sama pedagang. Itu Joshua Bardwell juga udah bilang begitu. Kalau kita gaulnya sama pedagang, kita akan terus-terusan belanja, terus-terusan beli itu kan boros. Saya ngerasain ini, hobi ini mahal banget loh. Saya beli apa, Google ini harganya berapa, 7 juta setengah gitu. Sekali ganti Google aja udah 7,5 juta yang hilang, mahal gitu. Jadi kalau Anda tujuannya jadi pengen jadi preseller, ya gaulnya sama preseller lagi, jangan gaul sama pedagang. Karena kalau sama pedagang nanti diarahkannya, udah ganti aja remote-nya, wah itu kayaknya itu kuadnya salah tuh. Enggak, cara ilmiah bukan itu masalahnya. Masalahnya itu ya di kitanya punya kemauan untuk latihan apa enggak gitu. Mau dikasih remote yang harga 100 juta juga kalau nggak pakai latihan ya tetap aja jelek gitu Om Ayah Safina. Kalau menurut saya ya, saya bukan ini ya, saya sharing aja gitu. Kemudian yang kedua yang saya pengen sharingkan, ini macet nih, jadi ada peluang kita buat ngobrol. Yang kedua, bagaimana cara untuk menemukan gear yang paling cocok buat kita gitu. Nah ini saya cerita tentang penelitian ilmiah lagi ya, penelitian ilmiah tentang ketemu pasangan, ketemu jodoh. Nggak apa-apa ya, kita miripin aja. Katanya kalau teman-teman, misalnya kita lelaki pengen ketemu jodoh, itu apa dengan serta-merta kita ngelihat terus kita kenal terus jadi jodoh kita? Enggak, itu minimal katanya secara umum itu 11 kali kencan. 11 kali kencan. Kencan itu bukan artian kencan berhubungan seksual, bukan ya. Kencan tapi memahami isi hati. Kalau wanita ya dipahami gitu, laki mode gini sebenarnya cara berpikirnya gimana, perasaannya gimana, reaksinya gimana, tanggung jawabnya seperti apa, kayak gitu. Ya lelaki juga dengan kencan dengan minimal 11 orang wanita akan tahu, wah wanita ini misalnya matre, wanita ini pengennya dilayanin, wanita ini pengennya diantar-antar, wanita ini setia gitu, wanita ini perhatian gitu. Jadi akan ketemu kalau 11 kali kencan. Nah saya analogikan, kalau kita main drone kan kita ada drone-nya, kemudian ada remote-nya, kemudian ada Google-nya 3. Jadi misalnya 11 dibagi 3, ya minimal 4 kali ganti 4 kali coba gitu. Nah kalau saya sih dulu waktu coba-coba drone memang boros banget, karena saya udah berapa kali, puluhan kali bukan 4 kali, puluhan kali gonta-ganti drone. Saya pakai yang tiny whoop, saya pakai roll, saya pakai jungkir kayak Sowina, saya nggak bisa. Lama banget, makanya saya belajarnya itu. Saya agak mulai sedikit-sedikit bisa itu waktu pakai King Kong ET100 gitu. King Kong ET100 itu ya mungkin Om Jakral tahu itu, waktu saya latihan pakai King Kong ET100 pakai bisa 3-piece spin kayak gitu kan. Om Sogo juga tahu saya bisa 3-piece spinnya itu pakai King Kong ET100 gitu. Lama saya itu gonta-ganti drone untuk ketemu yang kira-kira jodoh saya gitu, yang paling cocok buat saya gitu. Akhirnya ya di akhir-akhirnya saya merasakan bahwa saya paling cocok itu kayaknya untuk karakter saya ya.
Karena kalau saya nggak begitu seneng sinematik, saya senengnya freestyle yang pakai koprol kayak begitu. Itu kayaknya saya paling pas itu pakai 5 inci gitu. Tapi setelah puluhan kali saya boros banget dulu gitu. Kemudian kalau remote enggak, saya cuma berapa kali ganti. Sekarang saya pakai TBS Tango 2 ini, saya merasa cocok. Saya enggak, ya selama gini ya, kalau dari teman-teman yang pilot-pilot udah kawakan juga, kalau kita udah ketemu yang cocok buat kita, udah nggak usah ganti-ganti lagi. Ganti boleh kalau rusak atau kalau ada trouble gitu. Kalau selama nggak rusak mah ngapain ganti gitu ya. Ya terus Google. Nah kalau Google ini sensitif Om, Tante. Google karena hubungannya dengan mata ya, apalagi mata saya silindris nih. Dulu saya cocok itu pakai Patsark itu setelah saya dipinjemin sama temen, pinjem di situ gitu, ngelihat gitu. Padahal sebelumnya saya udah ke mall main yang game 3 dimensi yang pakai Google itu, wah kata saya ini kayak begini cocok. Cuman kalau pakai buat FPV yang kayak gimana ya gitu. Akhirnya saya nemu Patsark cocok. Nah udah saya beli gitu. Nah itu jadi caranya ya begitu untuk menemukan jodoh kita dalam hal drone. Ya kita kalau kuat sih kayaknya kita nggak bisa minjem, soalnya kan gini ya, kita nggak enak kalau minjem ke temen terus rusak gitu kan. Kita harus beli gitu, tapi maksimal 4 kali gitu remote. Nah kalau remote sama Google, saya pikir menurut pendapat saya supaya ngirit, pinjem pakai gitu. Maksudnya pinjem bukan dibawa pulang, pinjem di tempat latihan. Karena kalau kita main FPV itu kan harus tetap harus ikut grup kita, karena kita nggak bisa sendirian. Hobi ini susah kok kalau buat kita yang sendirian gitu. Mungkin teman-teman juga banyak yang cerita, "Waduh, saya nggak ada temen Om," katanya gitu. Jadi mau nanya ini itu susah. Iya, saya ngerasain. Kalau sendirian kita susah banget. Tapi setelah kita ketemu grup gitu, kita bisa sharing gitu. Nah, untuk ngiritnya kita minjem, misalnya ya ada teman kita pinjem remote nyambung sama quad ya. Yang paling utama itu yang bisa dipinjem itu kalau menurut saya Google tuh bisa ketemu kita kecocokannya di mana setelah kita pinjem coba punya teman. Saya juga kalau ini kan karena saya mata saya silindris dan ini ada pengaturnya gitu, bisa diatur buat -1 -6 gitu kalau nggak salah, sampai +6 bisa diatur ini yang ini tuh ya bisa. Patsark juga sama bisa sih, ada pengaturan di sini gitu. Nah tapi saya nggak bisa bilang bahwa ini cocok buat Anda, nggak bisa. Itu Anda harus cobain sendiri, harus coba. Kalau dicoba baru ngerasain gitu, baru ngerasain cocoknya gitu. Jadi cara untuk menemukannya ya kira-kira begitu ya, kurang lebih satu alat gitu, remote atau Google atau 4 kali ganti. Tapi untuk lebih lebih gampangnya nggak usah beli, pinjem aja, pinjem di tempat bukan dibawa pulang gitu. Kalau dibawa pulang ntar lupa kembaliinnya. Kita kan karakter kita manusia, termasuk saya, kita seneng minjem sampai utang kita banyak, kalau bayar susah. Ya enggak, bukan itu. Nah itu ya, jadi caranya begitu. Kemudian yang ketiga yang gimana untuk mencapai tujuannya ya. Ini betulan macet banget ini, kayak karena mau weekend kayaknya nih. Jadi saya bisa ngobrol sampai yang ketiga nih. Yang ketiga itu bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan. Misalnya diantara teman-teman Ayah Sofina dan teman-teman yang lain, banyak yang pengen jadi freestyler, misalnya kayak Mr. Steel gitu, kayak Kapten Panoper gitu, atau siapa gitu. Idolanya masing-masing kita kan punya idola gitu ya. Ada tiga syarat gitu. Yang pertama itu saya juga udah sepakat tuh sama Om Jakra kayaknya. Om Jakra koreksi kalau saya salah, dan teman-teman juga silahkan koreksi kalau kami salah. Yang pertama itu, kita untuk hobi ini, karena hobi ini ribet dan mahal ya, jadi kita harus punya kesungguhan hati, punya komitmen. Saya pengen bisa gitu, dan harus bisa. Itu makanya yang pertama itu kita harus punya ketabahan hati, kekuatan hati, komitmen gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus punya pengendalian diri. Emang sih kalau kita ngelihat, apalagi ngelihat YouTuber gitu ya, oh ini barang ini bagus, Google ini bagus, drone ini bagus, kita bawaannya tuh pengen beli gitu kan. Kita harus bisa mengendalikan diri, karena kalau kita belanja terus boros loh.
Saya banyak cerita teman-teman yang sampai tabungannya sampai habis gara-gara ayo aja dia ngebeliin ini, beliin spare part, beliin drone kayak begitu. Itu kita harus bisa mengendalikan diri, itu yang penting ya. Terus yang ketiga, yang pertama itu kita punya kemauan, punya kekuatan, ketabahan hati, komitmen gitu ya. Yang kedua, kita mampu mengendalikan diri, termasuk pengelolaan keuangan loh ya. Itu harus baik pengelolaan keuangan kita untuk menjalani hobi mahal ini. Kemudian yang ketiga, kita harus punya rasa ikhlas, keikhlasan hati. Kalau menurut saya sih keikhlasan hati. Jadi sekalipun misalnya ya, kalau Om Jakra tahu mungkin saya udah ngilangin berapa drone dulu. Drone hilang, kamera pecah, kamera rusak begitu kan. Saya udah pengalaman tuh. Wah, ini ada ambulan lewat nih. Oh iya, ambulan prioritas, mobil siaga sih itu. Indonesia pasti bisa kan. Oh iya, bisa kita kalau sungguh-sungguh. Nah itu, jadi kita harus punya keikhlasan hati itu. Jadi pertama itu sekali lagi kita punya kesungguhan. Yang kedua, kita mampu mengendalikan diri kita supaya nggak terus-terusan belanja. Yang ketiga, kita harus ikhlas ketika kuat kita rusak, drone kita hilang, kamera kita pecah misalnya atau rusak. Nah itu kita harus ikhlas gitu. Itu penting banget untuk kita, untuk para pilot drone bisa kita kuasai gitu. Itu menurut saya gitu. Kalau teman-teman ada masukan ke saya, silakan gitu. Saya juga ada bilang sih, ada kemarin di postingan ini di community. Saya bilang gini, namanya pujian, kemudian hinaan itu setara gitu. Kalau buat orang yang punya tujuan, orang yang punya komitmen, pujian dan hinaan itu setara. Tidak berarti, tidak punya makna apa-apa buat orang-orang yang punya komitmen. Saya bilang begitu. Dan kalau teman-teman kenal saya gitu, saya walaupun bercanda, saya amat serius. Dan insya Allah saya mempertanggungjawabkan statement-statement saya. Karena begini, kan kalau pujian itu racun ya. Kita orang yang kalau dikit-dikit terbuai sama pujian, kemungkinan dia nggak punya komitmen. Apalagi kalau dihina, baru dihina sedikit, terus murung, bermuram durja, ya mental tempe kayak saya. Begitu. Pokoknya kalau kita punya tujuan, punya komitmen gitu, nggak ngaruh orang mau ngomong apa kayak sakarepmu. Karena kan kita pada dasarnya manusia itu senangnya komentari doang, paling bantuin mah kagak. Kayak ngelihat misalnya, saya juga suka ngobrol sama istri gitu kan. Waduh kasihan katanya Pak, kata istri saya, kasihan Pak tukang beca itu ngayu beca. Kamu kalau kasihan, kalau ngomong kasihan, bantuin dong, kayu kek atau kasih uang atau gimana kek. Jangan ngomong kasihan nggak ngebantuin gitu. Ya secara umum kita manusia itu mayoritas gitu. Kalau nggak menghina, memuji. Dan kalau yang memuji paling juga ya enggak sih, kalau saya nggak ngaruh. Silakan aja, bodo amat gitu. Aduh, saya udah ngobrol sampai ketiga ini, masih macet juga ini. Ini kapan terbangnya ini? Udah kira-kira gitu yang saya sampaikan ya, Om Ayah Sobina. Jadi gear itu pengaruhnya cuma 15%. Kemudian yang kedua, cara untuk mendapatkan gear atau menemukan gear jodoh gear kita. Karena kalau gear itu kita anggap kayak jodoh, Om. Kayak jodoh. Kalau kita yang tentara kan Wahidam tahu, Komandan Wahidam. Kalau saya kan sipil dan Komandan Wahidam tahu, kalau kita tentara dilatih militer gitu kan, senjata itu istrimu, jodohmu gitu. Saya juga waktu tahun 92 dan sampai sekarang masih ingat asli. Saya di video yang dulu saya pernah nyebutkan nomor senjata saya waktu saya belajar nembak tahun 92 loh. Sekarang tahun 2022, berarti udah 30 tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat nomor senjata saya 72010443. Emang senjata itu udah kayak pasangan. Waduh. Begitu kira-kira yang saya sampaikan. Kalau teman-teman bosan nanti skip aja ke langsung penerbangan ya. Karena saya ini
niatnya mau lewat tol tapi belum nyampe gitu. Saya mau ngomong apaan lagi nih? Jadi bingung. Enggak deng, teman-teman nih, kalau yang di luar negeri, kalau kita yang di Indonesia udah biasa lalu lintas kayak begini. Kalau yang di luar negeri, wah, kata kayak teman saya juga, Big Bro Ray, wah, crazy traffic katanya gitu, dokter. Iya, emang crazy banget ya traffic kita ini, gile gitu. Udah kebanyakan kendaraan gitu tuh, kendaraan kebanyakan, sementara jalan jarang ngebangun jalan. Susah ini, kiri kanan susah ini. Saya mau lurus ada ini, wah, dan bisa itu ya, bisa apa, bisa numpang naik kolbak. Dulu saya juga suka waktu ini naik kolbak sekali-kali kalau nonton layar tancap. Waktu saya di Bekasi Udik. Jadi udah santai aja, brother, gitu. Parah banget ya macetnya ya. Waduh, gimana udah hujan, macet, ini gimana kita ini? Adeh, wede, gitu. Ini gimana? Iki piye mas? Aduh, itu waduh, ada Miyaichi, kirain Miyabi. Saya kemana ini? Sini dah. Ini dah. Tuh, right, brother, you can see this is my country. This is the traffic in my country. Very crowded, right? Very different with your country, with your city. This one we call it this one in front of me. This is an angkutan kota, public transport, paratransit maybe. You can see no passenger. I can see indoor. Udah saya ngomong apaan kata Om Jakral. Iya Om Jakral, saya juga bahasa Inggris masih belajar. Cuman karena apa namanya? Karena di YouTube ini gaul sama banyak teman-teman yang hobi drone dari luar negeri, saya jadi suka pakai Google Translate ini. Biasanya mah kita ngobrol ini aja ini. Waduh. Wah, ini bener-bener lama banget ini. Wah. Hehehe. Aduh halayeng. Aduh, ini baterai GoPro saya udah keburu habis kayaknya ini buat rekamnya nih. Nanti saya upload aja lah, bodo amat. Teman-teman mau nonton silakan, terima kasih. Enggak juga silakan. Buat hiburan aja Om. Coba lihat nih, dia mau ke kiri katanya, mau bako ngesot mau ke kiri. Kemana nih bako ngesot? Waduh. Ini lalu lintas kok kayak begini emang. Waduh, ini gua kiri kanan susah ini. Mau kemana mas? Jenengan? Oh, udah aku mau ke sini mas. Oke. Wih, banjir sedikit. Tuh kan, wow, ada banjir sedikit nih karena hujan tadi, hujannya agak lama. Tuh, ini ke jalan tol Bandung Padalarang kanan. Kita coba ke kanan aja. Kanan juga sama macet juga sih, saya yakin. Maksudnya ke pintu tolnya gitu. Kalau udah di tolnya sih, kalau ke arah sana, sepengetahuan saya sih biasanya gitu ya. Biasanya rada sepi, rada lenggang. Tapi kalau ke arah Bandung macet. Arah Bandung macet Om, tante. Gitu. Tuh kan. Aduh. Wah. Tuh banjir kan? Waduh.
Udah habis, wih, habis. Udah keburu habis ini baterainya. Om, tante. Jadi ini saya masih GoPro yang satu yang masih hidup ini. Saya matiin aja ya, sampai ketemu di lokasi penerbangan aja ya. Bye bye teman-teman, kita lewat jalan tol. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me.